Halo semuanya, dan selamat datang kembali di kelas kita, Ruang Dosen. Nah, kalau kita perhatikan sejarah perjalanan manusia, ilmu pengetahuan medis itu seringkali cuma bisa bertahan dari serangan. Akselerasi evolusi virus merupakan ancaman eksistensial yang nyata dan konstan terhadap kesehatan global. Dari era wabah influenza berabad-abad lalu hingga kemunculan SARS-CoV-2 yang mengubah dunia kita. Tapi, hari ini kita akan membahas sebuah pergeseran monumental. Kita tidak lagi sekedar pasif bereaksi, melainkan bertransisi menuju sains yang sepenuhnya prediktif. Untuk sesi pemaparan kali ini, silabus kita disusun secara sistematis. Kita akan memulainya dari paradigma baru virologi prediktif, turun ke landasan biomolekuler, lalu naik ke arsitektur komputasional, melihat bagaimana kita memetakan lintasan patogen, masuk ke translasi klinisnya, dan diakhiri dengan tantangan di masa depan. Mari kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pergeseran paradigma menuju virologi prediktif. Selama berabad-abad, jujur saja, virologi medis memiliki satu kelemahan fatal. Kita selalu selangkah di belakang laju evolusi virus. Ini yang kita sebut sebagai virologi reaktif. Sistemnya begini, begitu ada wabah yang meledak, baru kita bergegas mengisolasi dan mengurutkan genomnya. Sangat terlambat, bukan? Tapi hari ini ceritanya berbeda. Kita sedang bertransformasi ke arah virologi prediktif. Berkat konvergensi dari data genomik massal melalui Next Generation Sequencing atau NGS yang digabungkan dengan kecerdasan buatan, kita kini bisa mengekstrak pola-pola yang tersembunyi. Kita mengantisipasi mutasi, memprediksi pergerakan virus jauh sebelum mereka mendominasi populasi. Sekarang, mari kita lihat mesin di baliknya dalam bagian 2, landasan biomolekuler evolusi viral. Untuk bisa memprediksi kemana sebuah patogen akan bergerak, kita harus sungguh-sungguh memahami mesin biomolekuler yang menggerakkannya. Anda mungkin sudah tahu, pada sebagian besar virus RNA, enzim replikasi mereka itu sangat ceroboh. Mereka tidak punya aktivitas koreksi pembacaan atau proofreading. Kecerobohan ini rupanya menciptakan fenomena yang kita sebut quasi-spesies. Jadi, virus yang menginfeksi tubuh pasien itu tidaklah identik satu sama lain. Mereka membentuk semacam populasi awan valian genetik yang terus-menerus diuji oleh seleksi alam. Memang, sebagian besar mutasi ini berujung pada kegagalan dan virusnya mati. Tapi, selalu ada sebagian kecil mutasi yang justru memberikan keuntungan biologis, memfasilitasi apa yang kita sebut pelarian imun, sehingga mereka bisa lolos dari antibodi kita. Nah, poin krusialnya ada pada interaksi antar mutasi ini, dan ini membawa kita pada sebuah fenomena kompleks bernama epistasis. Bayangkan begini, ada satu mutasi yang berhasil membuat virus ahli bersembunyi dari sistem kekebalan kita. Tapi efek sampingnya mutasi itu merusak stabilitas struktur protein si virus. Secara logika, virusnya hancur. Namun, bagaimana jika kebetulan ada mutasi kompensatori di bagian lain genom yang menutupi dan memperbaiki stabilitas tersebut? Hasilnya, sungguh luar biasa. Kita mendapatkan varian baru yang sangat bugar dan menular. Lanskap interaksi genetik yang rumit inilah yang menjadi target analisis algoritma modern kita. Lalu, bagaimana teknologi membaca ini semua? Kita bahas di bagian 3, arsitektur komputasional dan pemodelan genomik. Pertanyaan logis selanjutnya dari perspektif akademis tentu saja adalah bagaimana data analytics memproses jutaan variabel ini. Alurnya berjalan melalui 4 langkah yang sangat sistematis. Pertama, kita mengumpulkan data genomik mentah via NGS dari seluruh dunia. Kedua, kita menerapkan metode filodinamika untuk merekonstruksi pohon silsilah virus dan melihat kecepatan perubahannya. Ketiga, dan disinilah letak keajaiban komputasi itu, kita menggunakan protein language models untuk mengevaluasi jutaan mutasi hipotetis secara komputasional. Dan akhirnya di langkah keempat, sistem kita menghasilkan output prediktif, memberikan perakiraan varian mana yang memiliki probabilitas paling tinggi untuk meledak di masyarakat. Kalau kita perhatikan, cara kerja model AI ini, pendekatannya sangat mirip dengan cara kita memahami bahasa manusia. Di sini, tata bahasa atau grammar mencerminkan aturan biofisika dasar. Misalnya, apakah bentuk protein ini bisa tetap stabil berdiri? Di sisi lain, semantik atau makna mencerminkan fungsi biologis virus, seperti kemampuannya untuk menghindari antibodi. Jadi, algoritma ini mencari mutasi di mana tata bahasanya tetap sempurna, tapi makna biologisnya berubah total agar bisa menipu sistem kekebalan inangnya. Sangat elegan, bukan? Kita beralih ke bagian 4, memetakan lintasan evolusi patogen. Bagaimana perubahan mikroskopis tadi diterjemahkan menjadi prediksi skala besar? Kita mengandalkan teknik yang disebut kartografi antigenik. Sederhananya, kita menggunakan pendekatan penskalaan multidimensi untuk mengubah data laboratorium yang sangat rumit menjadi koordinat spasial yang bisa kita lihat secara geometris.
Dengan menelusuri jejak historis virus di dalam koordinat ini, jaringan saraf tiruan mampu menghitung blind spots atau titik buta dari kekebalan populasi global saat ini. Dari sana, model kita memproyeksikan secara presisi vektor arah kemana virus ini akan berevolusi selanjutnya. Tapi tentu, evolusi itu tidak selalu bergerak perlahan. Terkadang, terjadi lompatan yang sangat dramatis. Pada virus dengan genom bersegmen, seperti influenza misalnya, dua strain yang berbeda bisa menginfeksi satu sel yang sama dan bertukar materi genetik, sebuah peristiwa yang kita sebut reassortiment. Ini secara instan menciptakan virus yang benar-benar baru. Untuk mengantisipasi lompatan ekstrim ini, kita menerapkan analisis jaringan skala besar pada database zoonosis global. AI ini melacak dan mengidentifikasi hub evolusioner, titik-titik geografis atau inang hewan mana yang paling berisiko menetaskan ancaman pandemi generasi berikutnya. Sekarang kita masuk ke aplikasinya dalam bagian 5, translasi klinis dan pencegahan. Tentu saja, seluruh teori dan algoritma yang fantastis tadi tidak akan ada nilainya jika tidak bisa diaplikasikan di garis depan klinis. Secara fundamental, kita sedang menyaksikan pergeseran radikal dari kedokteran tradisional yang pasif menuju sebuah ekosistem pencegahan yang sungguh-sungguh presisi dan proaktif. Paradigma baru ini ditopang oleh 3 pilar utama: vaksinologi, pendekatan antiviral, dan sistem surveillance. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana perubahannya. Di bidang vaksinologi, kita tidak lagi mengandalkan isolat dari virus yang sudah menyebar luas. Tidak sama sekali. Dengan mengawinkan model analitik kita dan teknologi mutakhir seperti mRNA, kita kini mampu mensintesis apa yang disebut sebagai imunogen prediktif. Artinya, kita bisa melatih sistem kekebalan tubuh pasien terhadap suatu varian bahkan 6 hingga 12 bulan sebelum varian tersebut benar-benar muncul dan mendominasi populasi manusia. Ini adalah bentuk pertahanan proaktif pada level tertinggi. Lalu, bagaimana dengan pengobatan? Dalam terapi antiviral, tantangan abadi kita adalah resistensi obat. Nah, deep learning saat ini sudah mampu memodelkan lintasan evolusi virus di dalam tubuh seorang pasien secara spesifik. Karena dokter sudah tahu arah mutasi mana yang akan dipakai virus untuk melarikan diri, mereka bisa langsung meresepkan kombinasi obat yang didesain khusus untuk menutup seluruh jalur kompensatori tersebut. Secara efektif, kita mengunci patogen tersebut dalam jalan buntu evolusioner. Virus itu terpojok dan tidak punya ruang lagi untuk bermutasi dan bertahan hidup. Terakhir, di bagian 6, kita harus membahas realitasnya. Tantangan metodologis, bias data, dan masa depan. Science, seperti yang selalu saya tekankan di ruang kelas, adalah proses yang berkelanjutan. Kita harus senantiasa kritis terhadap metodologi kita sendiri. Batasan epistemologis yang paling krusial saat ini terletak pada data yang kita umpankan ke dalam AI. Ada ketimpangan yang sangat masif. Jika kita perhatikan, hampir seluruh suplai data genomik ini berasal dari negara-negara berpenghasilan tinggi, sementara negara berkembang menyumbang persentase yang teramat kecil. Akibatnya, model prediksi kita menderita titik buta spasial yang parah. Sangat mungkin, AI kita mengira evolusi lokal di negara barat sebagai sebuah tren global, sementara ada mutasi mematikan yang sedang diam-diam terbentuk di wilayah yang datanya tidak terpetakan. Selain itu, kita juga dihadapkan pada keterbatasan daya komputasi. Mengkalkulasi epistasis untuk ribuan gen membutuhkan kekuatan superkomputer yang tumbuh secara eksponensial. Dan jangan lupa, di dunia nyata, model yang murni berdasarkan biologi seringkali dikacaukan oleh perilaku acak manusia. Suatu varian mungkin secara biologis tidak begitu bugar, tetapi karena kebetulan dibawa oleh satu pelancong ke bandara internasional yang padat, ia meledak menjadi pandemi global. Peristiwa acak dan dinamika penularan super seperti ini menantang batas-batas murni matematis dari model kita. Pada akhirnya, konvergensi dari data genomik dan pemodelan kecerdasan buatan ini sungguh telah membukakan sebuah jendela menuju masa depan evolusi patogen. Tapi, melihat besarnya titik buta data dan tantangan metodologis yang ada, hal ini meninggalkan satu pertanyaan pamungkas bagi kita semua. Apakah infrastruktur kesehatan global dan institusi akademik kita benar-benar sudah siap untuk berdiri dan menanti kedatangan varian-varian mematikan ini di garis depan? Ini adalah PR nyata yang membutuhkan pemikiran dan kolaborasi antar disiplin ilmu. Saya rasa kutipan tersebut merangkum pergeseran paradigma kita dengan sangat tepat. Integrasi analitik data yang solid adalah fondasi agar kita berhenti mengejar bayangan masa lalu virus dan mulai mencegat mereka di garis depan klinis masa depan. Baiklah, itu dia seluruh pemaparan dalam sesi pembelajaran kita kali ini. Jika Anda merasa wawasan di video ini bermanfaat, pastikan untuk menekan tombol subscribe ke channel Ruang Dosen ini.
Jangan lupa aktifkan lonceng agar Anda langsung mendapatkan notifikasi bila ada materi akademik terbaru, klik like dan share video pembelajaran ini untuk ikut menyebarkan ilmu pengetahuan kepada yang lain. Terima kasih atas partisipasi Anda di kelas hari ini, dan sampai jumpa di sesi akademik kita selanjutnya.